Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran fisika mudah. Kali ini kita akan melanjutkan program pembahasan tentang rangkaian arus bolak-balik dengan sub pembahasan yaitu latihan 2 rangkaian RLC atau rangkaian arus bolak-balik. Ya, terus selanjutnya perhatikan cara kerja dan aplikasi konsep dalam perhitungan. Oke, ini soal lanjutan ya. Saya ambil dari buku paket nih. Sebuah sumber tegangan bolak-balik dihubungkan dengan sebuah induktor murni. Arus dan tegangan listrik akan memiliki beda fase sebesar titik. Perhatikan nih, ini teori ya, teori. Untuk R ya, untuk R jika dipasang pada arus AC maka nanti ini sudut fasenya itu 0 derajat ya. Kemudian untuk L ya, jika dipasang pada arus AC ya, arus AC, nah maka nanti sudut fasenya itu minus 90 derajat. Artinya apa? Arus ketinggalan 90 derajat dibanding dengan tegangan. Nah, ketika kondensator dipasang pada arus AC ini, ya, maka nanti sudut fasenya itu plus 90 derajat. Artinya arus mendahului tegangan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau dibuat radian, ini berarti 0 V ya. Ini berarti ini V per 2 ya. Kemudian yang ini juga sama V per 2 ya. Cuman di sini ada fasenya negatif ya. Artinya arus ketinggalan dibanding dengan tegangan. Nah, maka tinggal pilih aja. Nah, nomor A, option A, setengah V radian arus mendahului tegangan. Ingat ini induktor ya, induktor murni. Nah, itu tadi disebutkan bahwa arus ketinggalan ya. Ya, tegangan mendahului arus. Nah, ini boleh saja, tapi asal ada tulisan 5 derajat. Kemudian ini tidak kecuali yang lain ya. Ini option C salah, option D juga salah, option E juga salah ya. Nah, yang benar tinggal pilih A antara A dan B. Setengah V itu berarti 90 derajat harus mendahului tegangan. Ini salah ya. Kenapa? Karena ini untuk khusus untuk C. Maka option yang benar adalah B. Ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini nomor 10 ya. Pada suatu rangkaian arus bolak-balik hanya terdapat induktor. Ya. Induktor, frekuensi sudut putaran sumber tegangannya dua kalikan. Nah, berarti gini. Jadi ada induktor ya, induktor ya. Nah, ini dipasang pada arus AC ini. Nah, gitu ya. Nah, ini reaktansinya kita sebut XL ya. Arusnya I ya. Kemudian di sini frekuensi angulernya mula-mula ya. Bentar dulu kita lihat. Jika frekuensi sudut, nah ini berarti omega ya. Omega 1 kita sebut omega, kemudian omega 2-nya ya. Suatu saat omega 2-nya omega 2 jadi 2 omega. Nah, pertanyaannya arus maksimumnya berapa? Ingat nah, kita cari dulu XL-nya. XL itu sama dengan omega L ya. Berarti XL itu bergantung pada omega ya. Ya. Nah, sekarang arus sendiri itu V per XL ya. Oke. Nah, berarti tinggal I1 berbanding I2 sama dengan, nah karena di sini XL-nya adalah bergantung pada V, pada omega bukan V, berarti tinggal 1 per XL1 berbanding, nah di sini P-nya sama kan, berbanding dengan 1 per XL2. Nah, berarti I1 berbanding I2 sama dengan, nah karena XL itu reaktansi induktif itu hanya bergantung pada omega, berarti omega 1 berbanding, maka I1 ya, I1 berbanding I2 sama dengan, nah 1 per, nah di dalam omega itu kan ada frekuensi ya, ini ada frekuensi. Nah, berarti bergantung juga pada frekuensi anguler atau pada frekuensi linear ya. Oke.
Nah, ini sini frekuensi sudut, berarti omega ya. Oke. Berarti nanti di sini omega 1 berbanding 1/2 omega ya, atau omega saja berbanding 2 omega. Tinggal nyoret aja ya. Nah, berarti I1 berbanding I2 sama dengan 1 berbanding setengah. Maka I2 sama dengan setengah I1 gitu ya. Itu jawabannya. Opsi yang benar adalah B gitu ya. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Saya percepat aja ya. Nah, suatu kumparan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Data percobaan hasil pengukuran dengan amperemeter, ohmmeter, voltmeter, dan ampermeter ya. Nah, oke. Diperlihatkan diperoleh nilai R-nya 30 ohm, kemudian P-nya 5 volt, kemudian arusnya 100 mA. Nah, kalau dirangkai kayak gini ya. Nah, ya, cukup sini aja lah. Ya, ya. Nah, ini arus bolak-balik ya. Ya. Nah, ini ampermeter pasang di sini. Ampermeter. Nah, ini voltmeter di sini ya. Nah, ini voltmeter. Nah, oke. Ini rangkaian yang benar. Ini berarti hambatan ya. Nah, ternyata ya ampermeter menunjukkan 100 miliampere ya. Jadi ampere berarti itu artinya I-nya itu 0,1 ampere ya. Oke. Kemudian tegangan menunjukkan itu 5 volt ya. Oke. Hambatan di sini 30 ohm ya. Oke. Nah, pertanyaannya reaktansi induktifnya berapa gitu ya? Bukan dengan benar. Oke. Nah, berarti di sini pertanyaannya reaktansi induktif ya. Nah, ini berarti kurang kurang satu di sini. Kurang apa? Kurang satu buah ya. Oke, kita dulu. Hapusnya. Nah, oke, gampang lah. Ya, kayak gini. 5 volt. Nah, ini berarti di sini kayaknya nih. Ini gambarnya belum jelas ini. Nah, berarti R-nya 30. Ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya berapa sih reaktansi induktif kumparannya gitu ya. Ingat. Nah, berarti data yang ini Pi ya, Pi. Oh, kayaknya Pi-nya udah total nih. Pi-nya total. Jadi, ya. Ini Pi-nya total gitu. Nah, Pi total ya. Nah, berarti dengan menggunakan data Pi dan I, kita akan mencari impedansi. Impedansi ya. Z. Nah, Z itu berarti V per R. V per I bukan V per R. Nah, itu nggak masukkan. Ini berarti 5 volt ya. 5 dibagi dengan 0,1 ya. 0,1 ini berapa? Berarti 50 ohm ya. 50 ohm. Ini udah ketebak nih. Ini 30, ini 50. Nah, XL-nya itu pasti 40 ya. Udah ketebak. Ya, udah ketebak nih. Nah, kenapa? Karena Z sama dengan kuadrat R kuadrat ditambah XL kuadrat ya. Ya. Ini berarti 2500 ya, langsung sebenarnya ini 30 kuadrat berarti 900 ditambah XL kuadrat ya. Berarti XL kuadrat sama dengan 16 ya. 16 1600 ya. Ini udah ketebak nih. Maka XL sama dengan akar dari 1600 ya. Ini berarti 40 ya. 40 ohm. Udah ketebak. Kalau ini 30, ini maunya pasti 40 apa 40 ya. Ketebak ya kalau soal seperti ini. Lanjut soal berikutnya. Atau gini dulu, saya catat ya. Kalau ini kalau ini 60 berarti XL itu maunya XL atau XC itu maunya 80 ya. Kenapa? Karena impedansi itu 100 gitu ya. 100 ohm. Nah, tebak ya soal ini. Nggak usah dihitung ya sebenarnya. Langsung ke soal berikutnya. Oke. Sebuah sumber ya, sebuah sumber bolak-balik
dihubungkan dengan sebuah kapasitor. Nah, arus efektif yang mula-mula melewati kapasitor adalah I. Nah, jika kapasitor didua kalikan, arus efektif menjadi berapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini mirip dengan yang tadi ya, induktor dipasang pada arus AC tapi omeganya ya, omeganya menjadi dua kali semula. Oke. Nah, berarti ini juga sama, bandingkan eh, dengan awal. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Oke. Kita punya rumus gini, bahwa XC ya, XC rektansi kapasitif itu 1/omega C ya. Oke. Nah, kapasitor ya, I. Nah, arus yang mengalirnya kayak gini. Saya gambarkan dulu ya. Nih, ya, nih, kayak gini. Arus yang mengalir nih kita sebut I, ya. I1 sama dengan I ya. I1 sama dengan I. Nah, kemudian kapasitornya dua kali semula. Asalnya misalkan C1 kita sebut C, kemudian C2-nya kita sebut 2C. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana sih I2-nya gitu ya. Yang mengalirnya berapa I2-nya sekarang ya. Oke. Kita ambil dulu yang ini. XC itu sama dengan 1/omega C ya. Berarti XC1 itu hanya XC saja itu hanya bergantung pada 1/C ya. Ya, kapasitas kapasitif, rektansi kapasitif ya, itu bergantung pada besarnya kapasitor. Nah, jadi nanti tinggal balikan aja. Ayo perhatikan seperti ini. I sama dengan P per X C. Nah, I sama dengan, P X-nya sendiri adalah bergantung hanya pada C. Berarti 1/C saja. Maka I, nah itu bergantung dengan P kali C. Kayak gitu. Maka I1 berbanding I2 sama dengan ya, apa? Karena di sini P-nya sama kan? Atau mau ditulis boleh. Pi C1 berbanding Pi C2. Nah, ini capek-capek kita nulis. Ini berarti I berbanding I2 sama dengan ini C berbanding dengan 2C ya. Gitu ya. Nah, berarti di tengah nyoret nih. Maka I berbanding I2 sama dengan 1/2 ya. Kalikan maka I2 ya, sama dengan 2I1 atau 2 kali semula ya. Ini perbandingan nih, bukan sama dengan ya. Nah, itu ya. Itu yang benar. Jadi option yang benar tinggal milih aja, itu option E ya. Oke, gampang ya. Gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13 ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Sebuah resistor R kemudian dihubungkan dengan kumparan L. Jadi rangkaiannya rangkaian RL ya. Rangkaian RL. Oke. Mau digambar juga boleh. Nah, oke. Nah, gitu ya. Ini harus bolak-balik ya. Nah, ini tegangannya 100 ya. 100 volt. Nah, pertanyaannya, jika tegangan antara kedua ujung kumparan dan resistor sama, nah berarti di sini udah jelas ini P1, ini P2 atau di sini PR, di sini PL ya. Nah, sama katanya. PR sama dengan PL ya. Nah, berarti tegangan tersebut adalah titik-titik. Udah tinggal begini, P kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PL kuadrat ya. Oke. Ini berarti 10 pangkat 2 kuadrat kan ya. Sama dengan ini P ditambah P ya. Ya, gitu. P tambah P kuadrat. Nah, berarti di sini 10 pangkat 4 sama dengan 2 P ya. 2 P pangkat 2 kan? Ya. Oke. Maka P kuadrat sama dengan, nah ini tinggal 10 pangkat 4 per 2 ya. 10 pangkat 4 per 2. Oke, maka Pi sama dengan akar dari 10 pangkat 4 per 2 ya.
Atau di sini 100 per akar 2 ya, atau 100 per 2 akar 2. Nah, ini dapat pi sama dengan 50 akar 2 gitu ya, volt ya. Ya, gitu. Oke, itu nomor 13 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor 14 ya. Nah, di sini tegangan sumber V sama dengan 6 sin 120 ya. 6 sin 120 ya. Dengan dihubungkan dengan resistor 80 ohm ya. Kemudian induktornya 0,5 Henry ya. Oke. Nah, sekarang tinggal ngitung saja dulu ya. Oke. Nah, ini gambar saja. Ini mirip dengan soal-soal yang tadi nih. Ini ya sorry nih buat apa kalau cepat ini cepat error ya. Nah, ya. Ini gambarnya seadanya saja ya. Ini V sama dengan 6 sinus 120 T. Nah, ini berarti omeganya adalah 120, kemudian pi maksimumnya 6 ya. Bukan 0 nih, 6. 6 volt ya. Ya. Nah, sekarang di sini 80. Nah, udah ketebak jetnya pasti. Jetnya berarti maunya 100. Mau bukti silakan. Nih, ayo. Mau bukti. Nah, ini berarti XL itu omega L ya. Di situ 0,5 Henry kalikan dengan 120 ya. Berarti kan 60. 60 ohm ya. Nah, ini berarti ini 60, ini 80. Jelas impedansi Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL kuadrat ya. XL kuadrat. Nah, maka Z sama dengan udah ketebak sih. Ini 60 kuadrat ya. Atau 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. AC-nya pasti 100 ya gitu. 100 ohm. Nah, harus yang mengalir itu berapa? I sama dengan V per Z. Nah, P-nya di situ tertera 6. 6 dibagi dengan 100 ya. Oke. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ampere nih. Nah, berarti kalau ke miliampere tinggal kalikan 1060 miliampere itu ya. Tuh gampang. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal-soal ini udah ketebak ya, walaupun kita ngitungnya apa serampangan. Ya. Oke. Nah di sini juga sama nih. Ini 30, ini 50, impedansinya 3 apa impedansinya 50, R-nya 30, berarti XL-nya udah ketebak 40 gitu ya. Nah, Pitagoras tuh ya. Nah, kalau saya gambarkan nih mirip dengan yang tadi. Nah, lambat ya. Nah, gitu ya. Tuh. Jelek nggak apa-apa, yang penting dapat memberi gambaran. Ini R-nya 30, nah udah. Ini Z-nya di sini, Z-nya itu 50 ya. Nah ini pasti 40 XL-nya. Udah nggak usah dihitung ya, gampang. Nah tinggal masukkan XL sama dengan omega L. Nah ini berarti 40 ya, sama dengan omeganya, mana omega? Ganti 2pi F ya. Kemudian L-nya ditanya ya, L-nya ditanya. Ini 40, ini 2, terus aja dulu. Ini berarti 50, ini L ya. Oke. Nah, berarti ini 100 ya. 100. Maka L sama dengan 40 per 100. Pi ya, ingat. Di bawah P-nya. Tuh, catat. Maka L-nya itu 0,4 per Pi ya, ingat. 0,4 per Pi. Ya, cari aja. Nah, ini option E yang benar ya. Oke, itu soal nomor 15. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
16-nya. Rangkaian RC. Ya, jadi maksudnya di sini L-nya kemana? Ini kan soal. Yang benernya harus ada L. Ya, R, L, C nantinya. Nah, ini juga udah ketebak nih. Udah ketebak. R-nya 80, C-nya 60. Nah, berarti impedansinya udah 100 ya. Ya. Nah, tapi walaupun ini pilihan ganda, jadi pilihan ganda itu boleh pakai rumus rebut-rebutan ya. Nih, ya. Nah, gitu ya. Terus, apa lah, jelek juga. Nah, oke. Ini berarti R, ini berarti XC, ini berarti 80, sorry, 80 ini 60, ini jet-jetnya udah jelas pasti 100 ya. 100 Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, maka kalian gunakan pasar. Ini berarti R. Nah, XC-nya boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Tidak mengikat ya. Yang penting eh, gambar pasalnya. Ini berarti jet ya. Yang tadi 100 kan. Ini berarti 60. Nih 80. Nah, kalau ditanyakan sudut fase, maka gunakan tan theta ya. Tan theta itu sama saja dengan XC dibagi dengan R ya. XC dibagi dengan R. Nah, maka tan theta itu berarti XC-nya di situ 60 per 80. Nah, kalau mau cepat 60 aja per 80 langsung ya. Itu berarti 3 per 4. Nah, maka tetanya karena sudutnya karena nilainya 3 per 4 berarti ini sudutnya berapa ya? Nah, itu eh, 37 derajat itu ya. Ini yang benar adalah ini gitu ya. Itu soal udah soal ke-16 ya untuk latihan rangkaian RLC. Mudah-mudahan mengerti kalian tuh ya dan paham sehingga kalau ada soal yang sejenis kalian bisa uh, menjawab dengan benar ya. Ya. Next video latihan 3 rangkaian RLC. Nah, nanti kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian RLC tapi levelnya mungkin berbeda. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama tentang rangkaian RLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.